Yang terhormat Dr. Haji Agus Ali Fauzi, yang terhormat Ketua RW 5 Mojo Bapak Bejo Purnomo, yang terhormat staf dari Kelurahan Mojo, yang terhormat Ketua Panitia Pengajian Umum menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Bapak Haji Sarjono, yang terhormat Ketua RT 1 sampai 16 di lingkungan RW 5 Mojo beserta staf, yang terhormat Ketua RW 1 sampai 13 di lingkungan wilayah Kelurahan Mojo beserta staf, yang terhormat Ibu-ibu PKK dan KSH di wilayah RW 5 Mojo, yang terhormat tokoh masyarakat di lingkungan RW 5 Mojo, yang terhormat Bapak Ibu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang untuk bisa menghadiri undangan kami pada malam hari ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan pada malam hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenankanlah saya selaku membawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Ibu Eva. Yang ketiga sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sarjono. Yang keempat sambutan Ketua RW 5 Mojo yang akan disampaikan oleh Bapak Bejo Purnomo. Yang kelima ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Yang kelima penutup sekaligus kepada Bapak Ustadz Haji Fauzi nanti ditutup doa sekaligus. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan ini kami akan memulai acara ini dengan kita bertakbir bersama dengan membaca Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Eva. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Haji Sarjono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Haji Agus Ali Fauzi, yang terhormat Bapak RW 5 Mojo, Bapak Bejo Purnomo, yang terhormat tamu dari staf kelurahan, Bapak maupun Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat RW Sekelurahan Mojo, RW 1 sampai 13 yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat RT 1 sampai 16 RW 5 Mojo, yang terhormat ibu-ibu PKK beserta KSH, yang terhormat para sesepuh tamu undangan, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini di tempat yang penuh berkah ini. Kami semua diberi kesehatan lahir maupun batin. Amin. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kami ditunjukkan jalan yang benar dan menghindar jalan yang salah, bisa mengetahui dan mengerti mana yang hak dan mana yang batin. Amin. Bapak Ibu kamu undangan yang saya hormati, pada malam hari ini RW 5 Mojo berstasta mengadakan pengajian untuk menyambut hari atau bulan Ramadan. Untuk itu pada malam hari ini kami menghadirkan Dr. Agus, yang mana Dr. Agus ini sehari-hari adalah dokter paliatif. Paliatif itu menangani pasien yang sudah terminal akut. Jadi orang yang sudah akhir-akhir itu akut, sudah mendekati sakaratul maut, ini Dr. Agus yang menangani. Kalau ada orang yang sudah seperti itu di ruangan, ada perawat atau ada dokter yang membawa Dr. Agus ini ke ruangan, yang jelas ada tanda-tanda tidak lama lagi. Karena Dr. Agus ini sifatnya membesarkan hati beliau. Pada umumnya makhluk hidup terutama manusia ini semuanya takut mati, semuanya takut mati. Ya Dr. Agus ini yang menghibur, yang mengatakan bahwa kita semua akan kesana arahnya. Untuk itu mohon izin Dr. Agus, mohon ini rata-rata
para pesertanya ini, jamaahnya ini rata-rata usianya sudah setengah abad ke atas. Ya, jadi 50 tahun ke atas rata-rata ya. Kecuali saya ini masih muda, masih anak-anak. Tentunya kalau sudah tua ini penyakit mulai datang, bahkan sudah datang. Mohon nanti Pak Dus disinggung masalah kolesterol, asam urat, termasuk yang mempunyai pabrik gula. Jadi biar nanti kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini kita tenang-tenang saja. Kadang-kadang itu aku kena gula takut nanti dengarkan apa kata Dokter Agus, pasti nanti baru tahu. Terus berikutnya saya tak lupa mengucapkan terima kasih pada RT 1 sampai 16 yang telah mendukung dana maupun non dana bisa terlaksana seperti ini. Saya pribadi maupun kami serta PND mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada kru panitia yang telah selama ini jerih payah mendirikan seperti ini, menjadi seperti ini, semua adalah panitia. Saya pribadi tidak bisa membalas apa-apa, insya Allah di kemudian hari Allah akan melimpahkan ganda balasan kepada anda kalian semuanya. Dan para Bapak Ibu, kami juga mohon maaf apabila hidangan tempat sajian atau tutur kata kami selaku panitia yang kurang pas di hati Bapak maupun Ibu, saya dan kami dari RW 5 Mojo selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Ketua RW 5 Mojo yang akan disampaikan oleh Bapak Bejo Purnomo. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Agus Adi Fauzi, PGD Palmen. Yang kami hormati Lurah Mojo atau mewakili. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Mojo atau yang mewakili. Yang kami hormati Babinsa Kelurahan Mojo Bapak Sayidi. Yang kami hormati Ketua LPMK Kelurahan Mojo atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua RW 1 sampai dengan 13. Yang kami hormati Ketua RT 1 sampai dengan 16 wilayah RW Mojo. Yang kami hormati Ketua PKK RT 1 sampai dengan 16. Yang kami hormati ibu-ibu kader Surabaya Hebat RW Mojo. Yang kami hormati sesepuh, bini sepuh warga RW 5 Mojo. Marilah kita semua mengucapkan alhamdulillah, yang mana kita sampai pada malam hari ini masih diberi kesempatan hidup, sehat, panjang umur oleh Allah. Akhirnya kita bisa menghadiri acara menyosok bulan suci Ramadan dalam tema Ramadan Sehat Hidup Berkualitas. Mohon maaf Pak Dokter, tema ini yang bikin juga namanya Bapak Agus juga. Dia Insinyur Agus Dwi Widodo. Dia bilang kalau nama
mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT 1 sampai dengan 16 dan juga kader terhebat, juga kepada donatur acara ini, juga bapak-bapak semuanya yang telah membantu acara ini. Tanpa dukungan dan bantuan dari semuanya, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Juga selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tunggu bersama ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala al-umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar kelurahan. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua RW, Pak Bejo Purnomo beserta seluruh jajarannya. Kami hormati Pak Lurah Mojo atau yang mewakili. Kami hormati Bapak Ketua Panitia yang penyelenggaraannya saya kasih 2 jempol spektakuler. Tepuk tangan untuk Pak Sarjono ya. Semuanya mulai awal saya nilai semuanya mantap ya. Ini tepuk tangan untuk panitia semuanya ya. Yang kami hormati RW 1 sampai dengan RW 3 15 atau 13 sampai RW 13 di Purworejo dan juga Ketua RT 1 sampai 16 ya di RW 5 Purworejo ini, juga para kader KSA ya Pak ya, kader Surabaya hebat yang sering juga ketemu dengan saya, luar biasa. Dan juga para undangan semuanya, Pak Babinsa ya, dan Qasidah Muhimmatul Hasanah. Tepuk tangan untuk beliau-beliau orang-orang yang bahagia semuanya ya. Saya melihat waktunya baru sekali ya, terus nanti kita bayar lagi ya, supaya membangkitkan semangat. Karena orang yang menyambut Ramadan dengan senang, gembira, ya, bahagia dan ikhlas kepada Allah, maka jasadnya diharapkan tersentuh api neraka. Semuanya yang hadir pada warga Mojo, semuanya yang hadir di Balai RW ya, yang hadir semuanya yang sehat, semangat, dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka tarhib Ramadan, yang bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah semangat, menambah motivasi agar puasa Ramadan yang akan kita lakukan bisa berkualitas ya. Sehingga betul-betul kita setelah Ramadan menjadi orang-orang yang berkualitas, yang produktif, yang insya Allah sukses, bahagia, dan berkah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk juga kita. Baik saudara sekalian, memang saya roadshow ya, saya beberapa minggu yang lalu itu ke Ogan Komering Ulu Timur. Jadi dari Palembang itu 5 jam. Saya berangkat dari Juanda itu jam 12 siang sampai di tempat ya seperti ini, kecamatan itu jam 3 pagi sampai bokong di Cemen. Naik mobil masuk hutan ya kan. Terus
terus tidur sebentar, jam 8 main sampai jam 12 kembali lagi ke Palembang. Oh, berat kalau usia sudah 60 tahun ke atas ini, tapi senang. Terus langsung ke Jakarta ya. Jakarta itu alumni Akabri 83, para jenderal-jenderal ya ingin tips dari saya untuk awet tua ya, tua tapi sehat, panjang umur yang berkah ya. Kemudian tadi pagi ke Ustadz-Ustadzah di perguruan Islam Produk Jannah, nah, itu di Sidoarjo. Terus siangnya menghadiri syukuran sahabat saya guru besar ya. Kemudian malamnya ke sini. Besok ada janjian sama pasien dari Malang, kanker payudara banyak ya. Usaha ya sebanyak tamu-tamu terus lah ya. Terus saya senang di sini. Saya kasih tema disebut tema Ramadan sehat hidup berkualitas. Yang dimaksud sehat itu harus ada 5 dimensi. Fisik, kemudian bisa hadir ke sini berarti insya Allah sehat. Mental tidak stres. Ada warga ibu PKK atau siapapun ya, itu di kampung jalan wajahnya lurus ke depan, itu sisa-sisa stres ya. Kalau yang main Osida tadi nggak ada yang stres. Nah gue enak minyanyi ambil jalan menghayati ya. Jadi orang kalau yang stres itu kalau dijawab nggak fokus. Itu stres ya. Ada ya. Tapi ada juga orang yang tidak ada yang ngejak omong tapi dia ngomong sendiri. Nah, itu yang harus dirujuk ya. Karena itu bahaya, nularin moncone ya. Namanya seperti. Jadi fisik, mental, sosial. Kumpul-kumpul ini sehat. Orang yang menyendiri, yang menengah itu cepat mati ya. Karena tidak ada oksigen masuk. Makanya gerak itu penting, ngomong itu penting, tapi sing api. Nah ngomong sing api itu ya istighfar, dzikir, sholawat. Itu selnya akan membantu. Omongannya selalu positif. Nah sudah pejabat ini siapa nih? Yes, oke, semangat. Tapi kan tidak seperti itu. Nah itu pejabat ini kan shock, repot, sulit. Negatif dia. Itu membuat saya negatif. Jadi orang itu sering gambar dirinya, introspeksi diri, scoring dan mapping. Aku ini sehat, terus dikasih hidup enak, tapi kok tidurku belum nyenyak, lambungku kok sering kambuh. Sini kan sini asam lambung, betul? Padahal dengan puasa asam lambungnya malah sembuh. Nanti tak ceritain prosesnya. Tapi kita lihat nanti ketemu di jalan, apa gak kosong lambung? Pakai alasan. Gak ngerti kalau sungguh tasih berpuasa lah misalnya akan sehat. Diabetes normal, darah tinggi membaik. Banyak kenapa? Yakin. Makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, orang yang yakin dengan perintah Allah. Kalau dilaksanakan dengan ikhlas pasti banyak keberkahan. Makanya hati harus bersih, disiapkan nanti apa persiapannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah tidak ada niat, tidak ada kemampuan, tidak ada persiapan, ya sudah mungkin itu merotol. Paling pembukaan sama penutupan itu paling ya. Tapi pakai kalau lebaran pakai bajunya baru ya, supaya ngomong gue menulas pokoknya gitu. Nah, kualitas karena iman. Kenapa? Karena yakin kita hanya sama Allah. Pemanjangan wudhu di masjid tidak ada yang tahu, dilat air, nutup air, tidak ada yang tahu, tapi tidak dilakukan, takut sama Allah.
Bahwa ma'akum aina kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sekarang takutnya sama KPK. Kedua takut sama BPK. Yang paling banyak masih takut sama PKK dan Dharma Wanita. Makanya penyakit itu dari orang-orang terdekat. Kalau bapak-bapak di kampung melakukan alon, itu bojone kerem, mesti. Kan diseneni terus. Akhirnya cemet otakmu, semua. Yang paling dasar menurunkan imun kalau digetak sama istri. Makanya kalau ada bapak-bapak biasanya kok kena diabetes, itu istrinya kakek ngatur. Wes tuwek, gak oleh makan iki, jadi kayak godong-godongan. Tambah lemes. Salah ini digetak langsung mati. Kemarin ada ibu-ibu cerita, Pak Gus, di kampung saya itu 19 bapak-bapak meninggal. Ya padahal koreksi sendiri, Pak. Hati-hati. Tugas kita kalau pengen sehat, pengen bahagia, pengen berkah, pengen dapat pujian dari Allah, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya sampai siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, tapi dia ngalah demi untuk menjaga persatuan, kebersamaan, maka istananya akan lebih. Kalau orang cerdas ya diambil. Sayangnya banyak orang dolim. Istri ngomongin suami wes diem, wes ngalah berarti. Orangnya diterus mundur. Akhirnya mepet tembok, gak iso wes mundur. Mati. Makanya orang gak boleh dolim. Kalau ada putranya budak yang salah, mohon maaf. Ya sudah maaf. Makanya memaafkan itu healing, selnya akan membaik. Orang tidak mau memaafkan dendam. Oh lihat aja, pankreasnya, livernya muncul, diabetes. Kalau kita mengatakan bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarri wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Memaafkan saya. Rasulullah kenapa tidak sakit? Nah, Rasulullah ahli ibadah, ahli sabar, ahli sedekah, ahli senyum, ahli pemaaf. Makanya di kampung ada orang yang ngeyelan, itu cepat mati. Jadi kalau ada orang di kampung ngeyelan, biarkan nanti mati sendiri deh. Ini apa? Marah-marah, apa itu? Ya? Harus memaafkan. Kalau pengen hidup enak, belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Rezekinya pandingan banyak. Pujian, yes, oke, semangat, seneng. Bu, bisa ada gini-gini, aku mendukung ide panjenengan api, aku seneng. Saya bikin ini pecel. Ide mana Bu? Biasanya apa ini takjil ini? Oh, iya saya sebantu, pokoknya panjenengan itu pokoknya sip. Saya sudah piring ini bakso. 1 bulan ngomongnya positif api, gak masak belas. Kalau kirim terus. Betul? Makanya sikap dan komunikasi tolong dijaga. Terutama apa? Terhadap suami istri yang terdekat. Sering masalah itu jadi ketidakcocokan. Makanya berusaha kita cocokkan kepada pasangan kita. Ada tak ibu-ibu seperti ini? Bu, bujurnya sampai nyopo, bujurku nih kakak ngomong gelas. Apa? Gak iso ngomong, gak iso ngomong, gak iso, tapi gak ngomong gelas. Mungkin itu model. Gak ngerti kalau penyebabnya ya, arep-arep itu blok, mangan sekali satu ngomong. Lepas tidak bisa memanfaatkan bahwa telinga juga dengarkan dulu kalau orang ngomong sampai selesai.
selesai. Oh artinya ini. Kalau bang perlu komentar ya komentar, kalau enggak ya pujian. Yes, setuju. Oh iya jangan mungkin ini belum selesai. Ngerti aku ngerti. Kader KSH paham jelas. Oh coba. Di sini nggak ada. Kader KSH nanti kabel. Setuju. Yes. Ya. Sehat fisik, jangan malas olahraga. Olahraga itu yang penting sesuai hatimu, bukan ikut-ikutan. Gak mesti goes olahraga yang terbaik itu. Nah biasanya di dapur mulai sambel suruh goes. Ya gak bisa ngomong ini. Jegur got akhirnya. Olahraga itu gerak yang bagus apa ya? Jalan kaki. Jalan kaki biasa ini jantungnya api. Nah sing pengen bagus ya subhanallah, subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri maka akan bertambah. Ya kan? Jalan kaki. Jadi kalau ada ibu-ibu melaku alon terus mau tambah mendek, itu biasa nih otaknya cemen. Karena dipikir kabeh, ya. Anak dipikir pengajian, dipikir hadrat, dipikir kabeh terasi berapa, dipikir kabeh. Cemet, gak kuat. Ada. Dipikir bocor, dipikir tikus membuaman, dipikir gak kuat. Tapi ibu-ibu yang ada di Kelurahan Mojo ini lillahi ta'ala. Antara hati, ucapan dan perilakunya sama. Tapi yang tadi melakukan muncul. Berarti sehat kabeh. Alhamdulillah. Dan saya lihat badannya itu proporsional. Ada 1-2 ibu-ibu PKK kok gemuk, mesti bojone stunting. Pasti. Stunting jelas. Bahagiakan suaminya. Wong sudah tua itu lambungnya wis cili. Ojo dilarang-larang. Kasih yang enak-enak. Wong makanan bukan, yang ketiga bukan dari makanan, kecil dari pikiran dan kebahagiaan. Rasa bersyukur. Pengen gulai kasih, pengen durian kasih, nggak akan banyak. Makanan pikiran dan kelelahan itu bahaya. Makanan ada tapi porsinya kecil. Makanan itu yang berbahaya yang satu. Gak tahu ngelakuin koncon. Demi itu sopo demi. Ada yang gitu. Kenapa? Kurang sosialnya. Nek pengen sehat bahagia itu sosialnya yang banyak. Ya, gitu ya. Nah, jadi makanya orang itu sering scoring dan mapping 3 pilar. Kepada Allah sudah dicintai belum? Kepada sesama masih ada yang tidak enak dengan orang lain, tanda. Di lingkungan manapun, di kelompok sekolah, di rumah, mesti ada yang resek, mesti ada. Yang hebat ada, yang resek mesti ada, mesti ada, yang toksik itu mesti ada. Tapi rata-rata yang ada di Mojo ini orangnya problem solver. Jadi diharapkan ada masalah ini, kita rindu dengan dia karena penjelasannya enak, edukasinya bagus, sikapnya oke, tidak pernah menyalahkan orang, tidak menjudge, dia selalu solutif. Tapi kalau orang yang toksik, nah itu tidak mau rapat kok sama orang yang toksik, sering tidak ada orangnya, tapi ada namanya. Oh gak iso teko ambek itu resek omongannya sering. Loro, ati loro.
Ya, ada satu dua. Tapi kalau panjenengan pengen kelasnya naik, oh jadi musuh dia. Kita berusaha untuk mengingatkan, diajak kebaikan. Kalau berhasil kelas panjenengan naik, itu caranya. Makanya pandanglah seseorang selalu dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Caranya yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita. The power of mindset, mindsetnya yang positif. Kuncinya di mindset. Makanya banyak penyakit psikosomatik, mindsetnya negatif. Saya kemarin ada pasien sudah ke semua dokter kecuali dua yang belum dia kunjungi. Satu dokter kandungan, kedua dokter anak. Tapi saraf, jantung, semua habis keliling. Hasilnya tidak berapa-apa. Gak apa-apa, mak, gak apa-apa. Tapi aku proses aku psikisme. Itulah psikosomatik. Akhirnya shopping dokter, ganti-ganti dokter. Karena tidak percaya, gak apa-apa hasilnya. Satu sekian MRI, tidak apa-apa. Pindah lagi dan pindah terus shopping dokter, belanja dokter, jika obatnya numpuk tapi bingung mana yang mau diminum. Itu kalau tidak cepat diatasi, maka organnya pasti ada yang kena. Hati itu harus cepat. Yang paling gampang adalah istighfar. Pastor istighfar, bantu dikit, semua tenang. Tenang itu membantu. Hanya dia tenang, seharusnya membantu. Kekhawatiran yang berlebihan, hati-hati. Ada kekhawatiran, kecemasan, tapi yang wajar saja. Ya, jangan ngarang-ngarang. Kalau dokter sudah ngomong, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ngomong sehat, alhamdulillah aku sehat. Misalkan lututnya sakit, kebanyakan mengeluh baru lutut. Terus nanti badan bulat, banyak-banyak ini ada. Coba kalau gini, gimana dengkulnya Mbak Yu? Alhamdulillah tambah abut. Oh, ya. Hati-hati. Mindset harus positif. Kalau mindset positif, maka otak ini akan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat dia keluar hormon yang positif. Jadi pikiran itu hati-hati. Makanya jangan cuma terbawa dengan medsos dan lain sebagainya. Ini saja medsos. Olahraga itu untuk medsos. Olahraga medsos tapi ini. Nah orang stres mau contoh. Apa mau contoh? Olahraga yang bagus ya jalan kaki, senam, pingpong, badminton, dan lain sebagainya. Saya pada waktu pandemi menemukan olahraga yang terbaik. Pada waktu pandemi vertik di sini ada atau enggak? Innalillahi, betul ada? Loh, saya meninggal kok lansia toh. Kenapa lansia? Imunnya turun. Kedua, banyak komorbid. Yang ketiga, gampang cemas. Dan saya kan 60 tahun lebih lansia. Aja keluar sih. Kita harus bahagia, kita harus olahraga, kena sinar matahari pagi. Di situ saya menemukan olahraga yang terbaik, yaitu golf. Tapi golfnya mau Jawa, nyapu omah ya. Golfnya mau Jawa nyapu omah. Terus keringetan dhewe ya. Terus bagaimana membahagiakan antara kita? Kan tidak bahagia kan imunnya turun. Akhirnya ngambil kursi di depan, udang-udangan dhewe aja. Kita harus kreatif. Makanya di rumah kalau bahagia, di sini ada pensiunan. Banyak. Ya, biasanya kalau pensiunan power syndrome itu langsung merosot. Istrinya malah. Makanya misalnya kan ada ibu-ibu kok glowing, biasanya suaminya gulung bumi. Biasanya. Nah, suaminya ini jarak. Wis pensiun, wis tuwek, duwike gak akeh, terus pulang dari masjid, Bunda waktu loro kabeh, Bunda tolong mijetono kok Bunda. Bunda yang seperti warga Mojo ngaji top, pengetahuannya ngerti, oh ini disukai Allah, pahala dari Allah. Mesti langsung terus ya, Bu, oh ya, sabar aja, alhamdulillah, hanya pensiun Jokowi.
PKS saya ya. Kalau tak boleh jentik nyamuk. Bapaknya sehat, warganya sehat semua. Tapi kan nggak semua ada gitu. Jadi misalkan suaminya katanya 10 tahun ke atas, suaminya sudah tersepuh, istrinya sekinclong segelowin. Nah, pulang ke masjid kok, bunda aku jatuh ngomong, bunda aku pensiun selama kabeh awakmu, berarti ini bunda ini, oh boleh ngomong ya. Ya wis, ya dulu makane sampeyan tekan banget percaya. Nek pensiun ya Joko omah. Tak boleh kok jentik nyamuk sampean. Kira-kira seminggu mati ya. Ya, harus saling membahagiakan. Gitu loh ya. Kumpul-kumpul sosial, ngopi, kumpul, seramu, kerja bakti, itu selnya membaik, namanya remodeling. Makanya orang sendiri nggak pernah arisan, nggak keluar, kerja bakti nggak mau, bingung sama dirinya sendiri. Ada nggak kadang-kadang satu bulan? Itu nggak sehat itu. Kumpul-kumpul ya, wah seneng, syukur keluarkan kopi, keluarkan tawisi dan lain, oh bagus itu ya. Nah, kumpul remodeling, namanya remodeling sosial, kultural, toleran, tidak egois ya. Orang egois itu kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia sendiri. Cekrek boleh gambarnya. Nah, api lu share itu ya share, saya bu share bu. Tapi nek elek, hapusin bu elek. Lu ketok mencong. Ketok gendut. Berarti orang itu ego. Mau foto aja enggak masalah, ya. Yang terakhir adalah sehat spiritual. Dia tidak hanya dekat tapi dicintai sama Allah. Dan Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Seperti keluarga besar, warga Mojo, RW 5 dan sekitarnya. Jadi yang dimaksud hidup berkualitas, yo 5 itu harus baik semuanya. Orang sakit kadang-kadang dilihat jasmani rohani itu 3 dimensi belum tersentuh. Sosial itu berarti makanya senang, kumpul itu senang. Ya, itu. Jangan meremehkan berkualitas. Nah, bagaimana dengan Ramadan ini persiapannya? Sungguh tasib, berpuasalah niscaya akan sehat. Orang sini sakit mah jantung kemarin saya sudah dilapori 2. Yang satu jantungnya tahu fungsinya tinggal 30%. Yang satunya mau dibangunkan subuh sudah tidak ada dulu. Satunya kardiak arrest, tahu jantungnya mandek dibawa ke IGD nggak nutup juga. Jantung ini makanya kopi itu salah satu mengaktifkan otot jantung. Karena kita tertekan, stres itu membuat jantung tidak berdetak dengan baik, namanya bradikardi, berdek. Jantung yang normal, 3 pilar terjaga, nanti selalu suaranya seperti jarum jam. Ada suara jantung yang meledak. Itu mesti di berdek kolektor, mesti kena pinjol. Nah, bapak-bapak yang sudah tua, apalagi yang jarang olahraga, itu jantungnya bradikardi. Detaknya tidak sampai 64 dan pelan. Makanya istri harus tahu, nek manggil ojo banter-banter. Nah itu gede-gede, ya kaget, selek langsung kaget. Bradikardi. Ya. Tapi ada suara jantung yang aneh, seperti atrial fibrilasi, berdek-dek hilang. Itu dia pernah terpapar COVID. Berdek-dek hilang. Itu namanya atrial fibrilasi, tapi bisa pulih kembali. Berdek-dek, seperti suara jantung orang yang selingkuh. Itu dulu. Berdek-dek hilang,
Ya suaranya rujuk hilang, rujuk itu normal. Nah ini rujuk, ya stres. Ada lagi rujuk, break. Paham ya? Itu warning. Orang hidup itu mesti ada warning, cuman kita kepekaannya berbeda-beda. Awakmu loro kabeh, ya istirahat. Duitmu kok sudut, sedekah. Siramu kok ngeluh, ngopi. Uripmu gak enak, ibadah sih bener. Sholatmu bener. Wasta'inu bisabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi kata sahabat dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya gak tenang terus ya, ngaji yo, zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ada warning sama dengan bapak-bapak umur 50 tahun kok kuncing udah tuntas, udah netes, hati-hati prostat. Dari kencing aja bisa kelihatan. Saya kan waktu saya jadi dokter kan belum ada alat-alat canggih, membuat stetoskop dok di Puskesmas. Makanya tahun 89 di Puskesmas 5,5 tahun pakai stetoskop dok bisa mendiagnosa pasien. Apa? Wawancara, anamnesa, terus tahu dok, ngerti? Nah sekarang saya malah di sakaratul maut, jadi saya tahu lihat satu persatu itu tahu. Oh ini sih diutang, oh ini diambil bojone, oh ini ngamuan, kelihatan. Tapi kalau Erwar jadi mojo ini, warga mojo ini wajahnya surgawi. Kok bisa takut dari sopor? Bukan itu dikabari. Bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum minadzabil. Kamu bersyukur tak tambah. Kenapa orang hidupnya tidak enak? Mengeluh dia. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan tidur. Panjenengan sehat ini Bu, Pak. Dikasih Allah sudah triliunan. Miliar saya belum pernah cepat duit triliunan. Baik Pak untuk mata ratus. Coba panjenengan lihat di rumah sakit seharian, matanya keluar, dipasang ring, pasang seorang. Si kemarin itu sini sudah kasih kanul, terus makanya tidak bisa lewat sini, jadi langsung ditembuskan ke lambungnya. Coba bayangkan. Pusing terus pasang stem di otaknya 200 juta. Nah ya teman-teman, makanya mindsetnya dalam bermasyarakat, apa enaknya untuk saya, apa yang bisa saya berikan, saya sudah kasih modal, Allah sehat, tambah sehat, tambah rezekinya tambah banyak. Tapi sama Allah minta terus, ya berilah kesehatan, berilah saya berkunjung ke Mekah Medina, biar anak-anak susuk semuanya dan lain sebagainya. Minta sama Allah, Anda mau minta sombong, tapi kehidupan sehari-hari apa yang bisa saya berikan? Tenaga saya, ide saya, syukur-syukur kalau saya dapat rezeki, sebagian uang saya sumbangkan. Karena saya hanya triliunan, ya pasien saya minim. Kemarin jantungnya tinggal 30%. Itu butuh 6 sampai 8 liter per menit oksigen. Berapa tabung? 2 tabung aja butuh 3,6 juta satu hari. Kalau dikembalikan seperti saya 100 miliar, tidak pernah dipakai. Coba seandainya satu saja panjenengan pulang bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hidup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen enggak usah rumah, enggak usah anak, enggak usah semuanya, enggak usah oksigen. Kan enggak bisa jawab yang ini. Oh, jangan mengharapkan mindset dirubah. Jangan mengharapkan pemberian dari mantu, dari anak, dari siapapun. Apa yang bisa saya berikan? Change of mindset. Dirubah mindsetnya. Memberilah dahulu, nanti kau akan mendapatkan. Berilah senyuman, kata-kata yang baik, edukasi, tenaga, pikiran, ide. Syukur-syukur kalau syukur bin amwal dengan harta ada yang urunan.
Makanya orang yang berbahaya itu satu mengeluh, yang kedua males, yang ketiga pedih. Diminta urungan bulet. Pertanyaannya apa tapi duit kamu tuh metu banyak. Tapi ceramah barang itu nih 5.000 ceramahnya 2 jam. Nggak usah gitu. Ada sebagian harta kita itu miliknya orang lain, milik kegiatan. Kalau itu dimakan, itulah yang menyebabkan penyakit, bencana, kebakaran, sepeda motor hilang, keserempet becak, kecemplung got, ketiban centeng, digigit anjing, kena paku, bisa. Tapi begitu panjenengan sedekah tadi, as-shadaqatu daf'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Itu makanya baik dengan orang, memaafkan. Sorry aku ini ngomong gak enak, sudah dipikir bu, kita fokus saja menghadapi Ramadan ini, Allah bisa sukses, langsung saya mulai. Tapi yang baisok. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo momen Ramadan ini dipakai untuk kita introspeksi diri dan merubah diri kita. Pandemi itu juga introspeksi diri. Kenapa sih pakai masker bareng? Pakai ngomong mangan stop sama Allah. Nah, sekarang udah buka, maka hati-hati bicaranya, makannya udah banyak-banyak. Stroke triglycerin, kalau LDL mesti jantung, kalau stroke triglycerin jangan lebih dari 130, 360 darah mental. Kalau ada stres sedikit, kamu stroke mesti. Bagaimana caranya? Kurang mono nasinya. Kalau orang nasinya tidak banyak, kamu bebas, masih bisa minum, makan gulai, makan soto, makan sate, silakan. Nanti yang diajarkan lemaknya. Tapi kalau kamu makan nasinya bingung sama karbohidrat, lemaknya naik terus. Itu loh kuncinya. Kalau kolesterolnya tinggi, nasinya kurang mono. Nanti kolesterolnya turun sendiri. Kenapa? Dihancurkan itu. Paham ya? Makanya saya jarang makan nasi, tak ganti lontong. Ya, ojo banyak-banyak. Makanya puasa itu menyehatkan. Makanya cirinya orang lulus Ramadan maka berat badannya turun 2-5 kilo. Karena Ramadan adalah diet yang paling sempurna. Nanti lihat di ibu-ibu kok lulus Ramadan naik 10 kilo. Kira-kira lulus enggak? Kok dalam balas dendam. Makanya tambah sehat, tambah enteng dan lain-lain. Yang berat apa? Mempertahankan. Makanya dikasih iming-iming lagi puasa sabar. Istiqomah itu kan berat, mempertahankan tetap sehat, mager yang banyak, ya. Itu harus dilawan. Males ngaji harus dilawan. Nah, gitu ya. Jadi orang yang beriman diproses sama Allah, di training sama owner kita. Allah langsung. Saya kalau memberi training paliatif paling ya 5 hari 7 hari bosan. Ini kita di training apa sama Allah 1 bulan penuh. Apa yang di training? Hati. Kan kuncinya di hati. Makanya penyakit hati hilang semuanya. Makanya bulan Ramadan bulan penuh berkah. Kita lihat nanti awal Ramadan mesti namanya jualan itu waktu buka meja diisi opo yang bagus. Ya pesan saya kalau untuk yang menyangkut kesehatan itu yang bagus adalah apa? Jangan lupa caur. Jadi kanker terbanyak itu serviks, payudara, paru, kanker paru. Saya bersyukur warga Mojo, bapak-bapaknya tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk bapak-bapaknya semuanya. Bangga saya ya. Di sini loh ya, di sini. Kalau di luar saya nggak tahu mau di sini. Ya. Yang keempat adalah kanker usus kolorektal itu meningkat. Kenapa? Makannya enak-enak semuanya. Lupa sayur buah-buahan. Makanya kalau ada ibu-ibu siapapun yang buang air besarnya tidak sebenarnya, itu tidak sehat. Harusnya sebenarnya karena itu kotoran 3 hari sekali. Itu kotorannya
gerus ususnya, hati-hati, harus cepat keluar. Bagaimana cara gerak? Ini mencegah kanker usus, jawab ini. Kedua, minum air hangat, itu merangsang peristaltik usus. Yang ketiga, pepaya atau buah-buah yang lainnya, pepaya. Yang keempat apa? Ya cau itu soft stumber, membuat kotoran kita ini lunak. Jadi nggak usah terus surut. Loh betul, ada nggak cau di sini? Murah kan? Murah tapi menyenangkan. Kalau untuk ibu-ibu nuntut sama mencegah pikun apa? Mencegah pikun sama nuntut apa? Teri, ikan teri. Teri itu kalsiumnya tinggi, asal jangan yang asin ya. Kalau yang asin itu memicu kanker nasofaring. Yang masih putih, tambah putih telur, tambah ikan potong. Wah, lututnya dengan 3 hari kacok-kacok. Kalsiumnya tinggi, omega 3-nya tinggi, di atasnya tuna dan salmon. Penelitian ini, tuna salmon itu ada ya, tapi mahal, enak. Teri itu nomor 1, di atasnya tuna salmon. Cari teri yang masih natural, belum kena pengawet. 3 hari panjangan lututnya panjangan kuat. Serius ini. Ya. Apalagi diteri tombone, tambah top lagi ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman diproses 1 bulan sama Allah untuk introspeksi diri, di-upgrade menjadi lalakum tataku, orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia adalah orang bertakwa. Cirinya yang 3 itu tadi, ya. Aladina yufiduna fisama ibador suka menafkah datanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau mau sedekah nggak usah nunggu kaya ini belum tentu. Tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Itulah bisnis dengan Allah. Ya. Kedua, menahan amarah. Ketiga adalah memaafkan. Jadi sosial intelligence-nya entengan, itu orang itu tinggi nilainya. Bisa itu nilainya tinggi. Paham ya? Jadi naikkan. Nah, tapi jangan lupa inputnya adalah orang beriman, diproses, outputnya adalah orang yang bertakwa. Jangan lupa, ini belum. Jangan lupa zakat. Kalau tidak zakat, maka pahalanya puasa masih belum diterima sama Allah. Begitu sudah zakat, maka outcome-nya adalah insya Allah panjenengan tambah sehat, fitrah kembali, kalau berbek maneh, penyakit hati, iri, dengki, wis di detox selama 1 bulan di sini, membaca Al-Quran, tadarus, sholat, zikir, pokoknya yang bagus-bagus, detox ini, ya, bersih, fitrah kembali, bahagia, ya. Wellness, senang ya, sosialnya tinggi, peduli. Nah, tugas kita adalah mempertahankan 11 bulan ke depan. Mungkin 1445 tahun kemarin Hijriah puasa kita belum maksimal. Ayo mulai kita program. Maka dari itu 1446 Hijriah ini nanti harus punya target. Aku harus lebih sabar. Aku harus hitung-hitungan sama Allah. Langsung sudah dikasih triliunan sama Allah. Ganti lutut ini 150 juta. Pernah dengar? Ini kalau kemarin ada ibu dari Gresik, aku sama ganti lutut. Ibu tahu harganya 150 juta. Iya, Bu, pikiranmu ubah. Bahwa ibu tidak ada apa-apa, sehat, kuat, gerakan. Gitu Pak Agus. Iya, mindset itu dirubah supaya sini mengeluarkan hormon positif, memerintahkan yang keluar hormon baik untuk mendandani sel itu. Akhirnya tidak jadi operasi, malah naik ke bromo. Jadi kalau ada masalah di lutut itu kebanyakan orang itu pendendam, mantelan, nggak cocokan sama orang, sehingga yang keluar kortisol terus. Makanya obatnya yang ampuh adalah istighfar, memaafkan. Terus buat orang tadi menjadi senang, syukur-syukur. Kedua, kena sinar matahari pagi, maka tulangnya akan padat kembali. Itulah hati ini pusatnya, hati di pikiran. Kalau pikiran positif, nggak usah takut dengan
Ya Allah, tambahi kesehatanmu dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhmu dengan sate ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fred. Sate dimakan tidak jadi kolesterol, tapi jadi energi. Tapi pakainya negatif, khawatiran. Lu ya Allah, ya kolesterolku, diabetesku, ya Allah ya. Jadi satenya untuk kolesterolnya naik dewi, ya. Nah, mindsetku negatif. Sehingga sate ini akhirnya tidak dimakan tapi dimut. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi lutut itu ada 5 dulu. 1 adalah kontraktur, gerakan, kaku, gerakan, nanti baik sendiri. Kedua adalah keropos, yaitu tadi mangkelan, tersinggung, nggak enak, nggak cocok. Yang ketiga adalah kering, yang sekarang banyak disuntik itu karena minyaknya habis, sehingga kalau pergeseran tulang sakit, nek sholat luluh, bertok-bertok, nek bangun bunyi kotak-kotak, berarti dengkulku kokoh. Maka obatnya adalah kekil. Kekil itu kolagen, bukan lemak. Makanya saya kalau kotak-kotak langsung ke Urfa, rumput, kekil, 2 mangkok. Dimakan, bukan doser-doser sini, bukan dimakan. Waras, kolagen, lemak itu kalau di daging itu ada yang putih, kayak rotan, nggak bisa digigit, nggak bisa dipotong, nggak bisa dikunyah, itu sih bahaya. Tapi kalau daging itu bukan lemak, itu nikmat, itu energi dibutuhkan, padahal nggak ada lemak, ya lemas. Paham ya? Makanya saya kalau rawon, soto mesti gaji. Tapi kalau makannya enak-enak, maka olahraganya harus ditambah supaya keringetan. Jadi lemak dalam tubuh ada 2, 1 di dalam pembuluh darah, yang satunya di luar pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah ya gemuk, di perut, di paha dan lain sebagainya. Pakai olahraga, keringetan. Tapi yang di dalam pembuluh darah, ya pakai sayur, buah-buahan, omega 3, air hangat. Kenapa orang itu kok bahaya? Nah senengannya ngemil, ditambahin dingin, gumpal. Jadi kalau seneng ngemil, maka airnya hangat, jadi kegelontor. Gitu loh caranya. Paham ya? Nah, jangan malah olahraga, keringetan. Itu melunturkan lemak. Jantung juga bagus dan lain sebagainya. Kenapa Pak orang gemuk kena diabetes? Loh, insulinnya keluar tapi tidak bisa bekerja, kekelumpukan lemak deh. Bahaya. Kalau dulu orang diabetes itu kurus, sekarang gemuk kena diabetes. Itu tadi insulin tidak bisa bekerja karena kekelumpukan lemak. Jadi olahraga itu luar biasa. Lah sholat itu olahraga yang benar. Makanya terawih. Makanya kenapa puasa orang yang diabetes sembuh? Dan diabetes tipe 2. 1, pankreasnya rusak. Ya, ini harus bergantung insulin dan transplant pankreas. Tapi yang banyak kan tipe 2. Ya, tipe 2 lifestyle. Apa? Emotional control. Makan amburadul, malas olahraga. Nah puasa tidak boleh marah. Makanya teratur buka sama sahur. Olahragamu apa? Udah terawih itu apa enggak olahraga? Makanya membaik. Tensi karena emosi, ya puasa tidak boleh marah. Makannya ya teratur bagus, tensinya turun. Suhu tasik berpuasa wah saya. Asal mantep, yakin mesti baik. Itu. Jadi tidak ada sakit kok, tidak makan. Kecuali yang stadiumnya 3-4, gagal ginjal stadium 3-4. Apakah puasa boleh? Boleh, tapi izin dokternya dulu. Karena di situ kalau panjenengan yakin pasti ada kebaikan. Banyak dicari caranya. Pasien saya kanker, puasa, ibu kelihatannya kuat bagus. Obatnya dipindah malam. Kenapa? Doanya dijawab sama Allah. Barangkali pada waktu panjenengan terawih, pada waktu sholat tahajud, doanya dikabulkan. Paham ya? Itu doa pengampunan. Orang hidup kan ingin diampuni dosanya, keinginannya dikabulkan. Betul? Kalau meninggal insya Allah husnul khotimah. Betul nggak? Seperti ini. Makanya bulan Ramadan itu bulannya kata Allah, bulan lain milikmu, khusus
khusus Ramadan milikku kata Allah, dan aku sendiri akan memberikan pahala. Makanya kita harus punya planning, punya target. Setelah keluar nanti 10 hari itu tidak terasa loh, betul? Penuh berkah. Tahu-tahu yang kedua pengampunan, yang ketiga pembebasan dari api neraka. Tahu kita ketemu ya, kalau saya jalan tahu nanti hari ke-21. Terus malah mulai Lailatul Qadar, bingung, gak kastengel, gak ini, dulu. Kalau diskonan namanya toko, guys, gak ribut, persiapan pulang. Padahal ini mau finish ini, malah hadiahnya yang luar biasa. Makanya harus diprogram, harus ada programnya mulai sekarang. Tolong cari baju ya saat ini, ya, ngomong sepi, naik duit. Tapi bagaimana supaya punya duit? Ya sedekah kan dilipat gandakan. Ternyata orang nggak punya duit jadi bicaranya sendiri. Saya ketemu ibu, gue enak banget banyak diskonan, cuci gudang, barangnya api murah. Jawabannya, bagus, gak ada duit. Kamu kan dengar, kamu tahu. Hasil laku amin canggih, ini mudah disudur. Kau tahu apa yang di hati. Kamu pengen itu, kamu mau krisis. Tahu? Krisis. Jelas, tapi potong. Kamu contoh sini, iya, seluruh untuk rezeki. Loh, masih mengharap kalau rezeki ini dari Allah. Betul? Makanya sikap yang baik, yang positif. Jangan overthinking, tapi positive thinking. Berpikirlah selalu positif. Paham ya? Jadi 11 bulan kita persiapan. Ini jam mudah-mudahan Ramadan ini kita berkualitas. Apa persiapannya? 5, diingat-ingat. 1, mempersiapkan niat. Karena perintah Allah lillahi ta'ala. Karena jadinya kata Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, ya, karena Allah SWT maka dosanya dilebih. Aku tidak senang. Ada yang mengatakan siapa yang ketemu bulan Ramadan, lolos Ramadan, dia tidak mendapat pengampunan dari Allah, maka celaka orang. Itu makanya tengah-tengah sudah disuruh membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ampuni ya Allah, ampuni segala dosa. Saya syukur-syukur dalam doa-doa itu akan diijabah sama Allah. Itu janji Allah. Jadi luar biasa. Belum lagi bulan turunnya Al-Quran, kesempatan kita untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya supaya hati kita tenang. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama persiapannya. Yang kedua apa? Mempersiapkan apa? Fisik. Tetap olahraga. Tidak kuat pagi, yuk ganti mendekati buku. Yang ketiga, menata hati. Hatinya ini mau diservis sama Allah, didetox penyakit-penyakit hati. Takut, deg-deg, cemas, iri, dengki, macam-macam detox. Dengan apa? Banyak istighfar, banyak ibadah, banyak menolong orang. Sedekah itu solusi. Sedekah itu kan bukan menyiapkan takjil, barang itu masuk sedekah semuanya, ya, masuk. Potong-potong apa lah, misalnya kursi, meja apa, itu masuk sedekah itu. Karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Solusi itu hanya dengan sakit atau berbanyak sedekah. Kalau punya duit ya silakan, tapi kalau tidak baiklah dengan orang. Hanya nanti membaik sendiri, ya. Nah, yang keempat adalah mempersiapkan harta, sedekah terbaik di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah mental sukses, optimis, semangat, mau berubah, inovasi, dan tulus ikhlas. Mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini saya menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih berkah. Apa mimpinya untuk warga ibu-ibu khususnya yang ya semuanya PKK dan umroh haji? Harus punya mimpi itu. Kalau sudah akhiratnya kita sudah tidak Mekah Madinah, dunianya enteng, tidak ada stres. Allah yang akan nambahin semuanya. Oh,
miliknya Allah. Ya kan? Nomor satu punya cita-cita seperti itu. Jangan dunia dulu. Makanya ibu saya waktu dulu 2012, mas menggaji saya tinggal kabel. Oh, begitu pulang di sana berdoa. Ya Allah saya umroh, ya Allah pinjam tetangga saya 30 juta, ya Allah tolong berilah rezeki, aku harus kembalikan. Tidak 30 juta, Allah balasnya ratusan juta. Allah maha kaya, panjenengan krisis. Apa itu kaya enggak? Hanya sedekah, nolong orang. Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikmatku saja yang triliunan tadi, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya kader yang masuk surga pertama kali adalah ASH. Kedua adalah PKK. Asal sih gak tahu nilai bujur. Ya, sing sabar, sing cinta sama suaminya, ya. Di sini PKK-nya keren. Enggak, bagus, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan hanya sehat, berkualitas dan berkah. Robi anzil menjalan barakah wa anta muslim, selalu bertambah kebaikannya. Ya, oke ya. Jadi jangan khawatir. Kolesterol itu sudah ada. Ono enak oleh. Makanya saya orang-orang ketemu, apalagi Pak Rektor yang makan. Waduh bagus, bebas, nggak bebas. Sementing aja pencoret. Nah, ya, gitu. Ya, macam takut, pencetnya mau takut. Apalagi di doa nih, ya Allah, ambil Bismillahirrahmanirrahim, sholawat 3 kali, tambah kesehatan dengan air putih ini, dengan makanan ini dan lain sebagainya. Jadi energi, bukan jadi penyakit, ya. Makanya jangan suka membicarakan orang lain, jangan malu, jangan olok-olok dan lain sebagainya. Kembali ke dirinya sendiri. Ayo kita berbuat baik, beramal soleh yang banyak. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Makanya jangan alergi kritik. Kalau ada orang memberi masukan selama substansinya bagus kita terima. Yes, matur nuwun. Oke. Kita kan sudah dikritik sama Allah. Paham ya? Ada suami kritik, anak kritik, terima saja. Ya, sesuatu yang bagus untuk perubahan. Inna Allaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru. Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak akan berubah. Nah, makanya kita harus berubah menjadi lebih sehat, lebih baik. Apa yang perlu dirubah? Keimanan, ketakwaan kita harus ditambah, rasa kebersamaan, kebersyukuran, ya, saling menolong, saling mensupport, itu penting. Jadi sini lagi kanker. Saya di WA ibu-ibu terutama, bagus, dadaku lonjak. Kok dada lonjak? Setahu saya kalau ibu dada mesti kentul-kentul, ini lonjak. Kena injol. Jadi itu lah. Bagaimana saya menguatkan jantung? Baca Al-Quran. Besok yang dirindukan oleh surga adalah 4 golongan. 1, orang suka memberi makan orang yang lapar. Ramadan banyak enggak? Ya, gurunya nyiapkan buka puasa. Banyak ya, terutama di masjid mesti ada takjil sosial 100 dan lain-lain. Itu peluang untuk kita. Kedua, orang yang bisa menjaga lisannya. Dia selalu istighfar, berzikir, sholawat. Ngomongannya mesti positif. Yes, oke, insya Allah, semangat. Macam nggak bisa. Negatif ya. Ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surga. Yang terakhir adalah orang yang istiqomah membaca Al-Quran, bukan membaca WA. Paham ya? Tapi Al-Quran ya. Jadi 4 itu yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan mulai detik ini, mulai saat Ramadan awal ini, kita timeline kita betulkan, rencana kita, target kita dan lain sebagainya dengan ridho Allah dan dengan
lingkungan yang baik, yang mendukung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan target kita akan bisa tercapai. Yang penting saya juga berdoa mudah-mudahan pada sini banyak yang segera umroh haji sehingga berkah lingkungan yang beriman dan bertakwa. Jadi Allah walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Berkah dari langit dan bumi. Apa berkah itu? Kalau uang sedikit cukup, kalau banyak dia tidak ada yang mubazir. Artinya sedekahnya juga tambah banyak. Itu namanya berkah. Selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya karirnya, ya segalanya. Itu namanya berkah. Amin. Mudah-mudahan di malam hari ini kita berdoa. Yang satu, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, jasmani, rohani untuk bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kedua, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Kita meraih kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang melimpah, barakah, manfaat dunia akhirat untuk sami umroh dan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al lana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimah wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ghairi. Allahumma ya yassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musakhir sakhir sakhir alaina bil asir. Allahumma ja'alna bil afiyati wa salama wa habibna bit taqwa wal istiqamah wa ila jannatil adam wa wafiqna bi amal sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi anzilna wa ja'al mubaraka wa anta khairul mujlin. Rabbana afriq 'anna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ighfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuqna rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal faizina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal aminina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasy syakirina 'alaiha. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa taqashuana wa ta'abudana wa ta'min taksiran. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi 'ainin saghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat motivasi kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Mari kita bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh ketulusan, kehikmatan, semangat yang tinggi. Mudah-mudahan lulus Ramadan menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang mulia di hadapan Allah, dan insya Allah menjadi ahli surga. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini berada di RW 5 Mojo bisa menuntut apa yang telah disampaikan oleh Dr. Apis tadi bisa berguna bagi kita semua, bagi keluarga kita semua di rumah. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya bacaan doa tadi, maka usailah pula acara pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal